Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini dari Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini kita akan membahas dampak COVID-19 di bidang ekonomi, khususnya adalah resesi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih coronavirus dan COVID-19 itu? Nah, kalau coronavirus merupakan anggota keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Kalau COVID-19 itu apa ya? COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Nah, COVID-19 ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 mewabah hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia adalah pada 2 Maret 2020. Untuk mencegah penyebaran dari virus ini, pemerintah menerapkan kebijakan physical distancing. Dan untuk menguatkan kebijakan tersebut, pemerintah melakukan beberapa strategi. Apa aja ya strateginya? Yuk simak video berikut ini. Nah, strategi yang pertama adalah gerakan masker untuk semua, yang mengkampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Nah, strategi selanjutnya adalah penelusuran kontak dari kasus positif yang dirawat dengan cara rapid test. Nah, strategi berikutnya adalah edukasi dan penyiapan untuk isolasi mandiri. Nah, berikutnya adalah isolasi rumah sakit. Hal ini dilakukan jika tidak memungkinkan lagi untuk melakukan isolasi mandiri. Namun sayangnya sampai hari ini masih ada kasus positif COVID-19 di Indonesia. Tentunya, pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh dan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian. Indonesia resmi mengalami resesi. Nah, resesi ini apa sih? Resesi disebut juga dengan kelesuan ekonomi. Nah, pengertian dari resesi ialah penurunan pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal secara berturut-turut. Bagaimana ya cara menghitung pertumbuhan ekonomi? Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, produk domestik bruto atau biasa disingkat dengan PDB. PDB mempresentasikan pendapatan nasional real yang dihitung dari keseluruhan output dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Nah, gimana nih? Udah tahu kan apa itu PDB? Nah, sekarang kita lanjut menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase,
kita bisa menggunakan rumus R T kurang 1, T sama dengan PDB T dikurang PDB T dikurang 1 dibagi PDB T dikurang 1 dikali 100%. Di mana R adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase dan PDBT ialah produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada tahun T. Sedangkan PDBT kurang 1 ialah produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Nah, gimana nih? Udah paham kan? Seperti itulah cara untuk menentukan atau menghitung tingkat pertumbuhan perekonomian. Nah, gimana ya perekonomian kita sekarang? BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Angka ini memburuk dari kuartal 1 pada tahun 2020 yang mencapai 2,97% dan kuartal 2 pada tahun 2019 yang mencapai 5,05%. Selain itu, BPS mengkonfirmasikan bahwa kontraksi kuartal 2 pada tahun 2020 lebih dari prediksi Kementerian Keuangan di kisaran negatif 3,8%. Realisasi ini juga lebih buruk dari batas bawah prediksi Kementerian Keuangan di angka negatif 5,1%. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya, dapat kita lihat bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia resmi mengalami resesi atau kelesuan ekonomi, di mana resesi adalah penurunan pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal secara berturut-turut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.